Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Yusriani dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan yang telah saya buat dari materi-materi berikut. Baik, judul yang pertama yaitu steroid. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis. Steroid mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Perbedaan jenis steroid yang satu dengan steroid yang lainnya terletak pada gugus fungsional yang diikat oleh keempat cincin dan tahap oksidasi tiap cincin-cincin. Yang kedua ada asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa organik yang identik dengan gugus karboksil. Gugus karboksil adalah gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil. Gugus ini terdiri dari 2 atom oksigen, 1 atom karbon, dan 1 atom hidrogen. Gugus karboksil ini terikat pada suatu gugus alkil, yaitu alkana yang kehilangan 1 atom H. Asam karboksilat termasuk ke dalam kelompok senyawa polar dan ia membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Yang ketiga, sintesis asam karboksilat. Asam karboksilat dapat disintesis dari pereaktan-pereaktan tertentu, antara lain 1. Disintesis dari alkil benzena dengan tersubstitusi 2. Alkohol primer dan aldehid melalui reaksi oksidasi. Dan ketiga, nitril melalui reaksi hidrolisis. Keempat, ester. Ester atau alkil alkanoat merupakan senyawa turunan asam karboksilat. Ester bersifat mudah menguap dibandingkan dengan asam atau alkohol pembentuknya. Ester berbau harum dan banyak terdapat dalam buah-buahan. Ester sedikit larut dalam air, serta titik didih dan titik beku ester lebih rendah daripada asam karboksilat. Yang kelima, sintesis ester metil dari minyak kelapa. Sintesis ester metil merupakan suatu integrasi dari 2 atau lebih elemen dan merupakan turunan dari trigliserida atau minyak dan lemak yang dapat dihasilkan melalui proses esterifikasi dan transesterifikasi. Dalam proses transesterifikasi, untuk menghasilkan ester metil asam lemak menggunakan metanol disebut metanolisis. Pada reaksi metanolisis, untuk menghasilkan ester metil, asam lemak antara lain dipengaruhi oleh suhu dan kualitas bahan baku, yaitu kadar air dan asam lemak bebas dalam minyak. Keenam, ada prostaglandin. Prostaglandin adalah suatu zat yang terbentuk dari lemak yang berawal dari asam lemak dan secara struktur kimia terdiri dari 20 atom karbon dan 5 cincin karbon. Prostaglandin juga memiliki fungsi ialah sebagai perantara, mediator utama dalam proses kontraksi dan relaksasi otot polos tubuh manusia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.